Nah, oke, assalamualaikum, selamat siang teman-teman. Ini saya berada di pembangunan jembatan di baratnya kantor Kecamatan Bantur, teman-teman ya. Ini proses penggeseran, teman-teman. Proses penggeseran beton girder. Ini yang semula ada di tengah sini, teman-teman ya. Yang di tengah ini ya, semula di baja penumpang itu dua-duanya girder. Nah, girder yang di sebelah utara ini dan girder yang di sebelah selatan itu yang digeser, teman-teman ya. Dan ini mungkin akan dilanjutkan dengan pemasangan girder yang berikutnya, beton girder yang berikutnya ini di pembangunan jembatan Bantur, teman-teman ya. Ini kita informasikan di hari Selasa, teman-teman, tanggal 18 Agustus tahun 2026. Ini nanti kita coba lihat proses pemasangannya. Setelah itu kita lanjut meluncur ke arah selatan, kita lihat perkembangan pengerjaan yang ada di kawasan selatan, Mas Bro. Dan kita juga bersama bintang tamu kita, ada Bang Yono Rukman. Apa kabar, Bang? Oh, dari Bantur. Oh ya, mantap. Siap. Oke. Kita bersama konten kreator ini, Bang Yono Rukman ini juga seorang konten kreator dari Facebook dan juga YouTuber, teman-teman. Nah, kita spill sebentar nanti sebelum kita lanjutkan perjalanan. Semula ini beton girder yang ini ya, yang ini ada posisi ada di tengah situ, teman-teman. Digeser menggunakan kren dan juga dibantu dengan derek manual. Apa namanya, krek itu loh jenenge, apa itu derek ya. Dan ini juga persiapan mau pemasangan balok girder, beton girder yang berikutnya, teman-teman. Nah, teman-teman, ini adalah proses pemindahan atau pemasangan girder berikutnya ya. Ini bisa disebut dengan erection girder, teman-teman. Nah, proses erection girder. Nah, ini diangkat menggunakan kren ya. Di pembangunan jembatan baratnya kantor Kecamatan Bantul. Ini untuk berikutnya ini adalah pemasangan girder yang di sebelah sana, teman-teman. Nah, itu ya, di sebelah sana itu. Ini proses pengangkatan menggunakan kren, teman-teman. Nah, ini mulai diangkat, teman-teman ya. Oh, ini di atas banyak kabel, teman-teman. Ini cukup riskan ya, ini kabel PLN ini. Nah, prosesnya seperti ini, Rek. Dan di bawah sana sudah ada 4 personil yang menunggu. Oh, 5, ding. Nah, jadi prosesnya seperti ini, teman-teman. Menggunakan kren. Nah, kemarin ada yang komen juga, biasanya itu di set di pinggir jembatan ya, di luar jembatan. Biasanya ada yang komen seperti itu. Nah, ini untuk ngeset di luar jembatan soalnya lokasinya seperti ini, teman-teman. Jadi nggak bisa langsung di set di sini, nanti digeser seperti ini ya, hasilnya digeser. Nah, prosesnya seperti ini, Mas Bro. Nah, setelah ini sudah menapak, nanti akan digeser menggunakan kren, teman-teman. Nah, itu ada seling ya, ada baja seling untuk menarik dari situ, teman-teman ya. Untuk menarik dari situ digeser, ditarik ke arah timur sana itu menggunakan derek manual. Oh ya, bukan manual, ding, itu ada mesinnya kok. Jadi diderek ya, digeser, dikerek. Nah, jadi seperti ini prosesnya pengangkatan atau erection girdernya. Oke, teman-teman ya, kita lanjutkan perjalanan menuju selatan, teman-teman. Kita coba lihat dan informasikan untuk teman-teman untuk kondisi yang ada di kawasan selatan atau di kawasan hutan Balekambang. Let's go, ikutin terus videonya sampai selesai. Nah, ini persiapan yang berikutnya, teman-teman. Kita langsung meluncur ke selatan. Let's go. Iya, Kak Ru. Tekannya telat yang. Nah, jadi masih difungsikan buka tutup, teman-teman ya, bergiliran atau antrian. Jadi untuk teman-teman yang mau berwisata ke Pantai Malang Selatan itu ada 6 titik, teman-teman ya, ada 6 titik yang difungsikan buka tutup seperti ini. Itu yang pertama ada di pembangunan jembatan Wonokerto. Langsung kita meluncur, teman-teman. Ayo. Yang pertama itu ada di pembangunan jembatan Wonokerto, yang kedua itu di selatan SPBU Bantur, itu yang masih proses downgrade ya, atau penurunan badan jalan. Dan untuk yang berikutnya di jembatan sini yang ketiga, teman-teman. Nah, di sini adalah
salah satu yang berpotensi menimbulkan kemacetan di hari libur teman-teman ya. Di hari biasa enggak, hari biasa ya lancar seperti itu tadi. Nah, di hari libur macet teman-teman. Oh, di sini ada proses pengerjaan juga teman-teman. Ini penimbunan urpil. Nah, kita langsung meluncur ke arah barat teman-teman ya, ke barat langsung ke selatan. Ini kita menuju ke pembangunan jembatan Bledokan. Ini adalah titik yang keempat teman-teman. Titik yang keempat yang bisa berpotensi menimbulkan kemacetan di hari libur seperti di video saya yang kemarin-kemarin itu ya. Antrinya cukup panjang. Ini kita melintasi di Jalan Raya Wonorejo. Ini sebelah kanan saya ini adalah SMP Negeri 1 Bantur. Untuk kondisi jalan sekalian saya informasikan dari sini sampai ke selatan itu sudah aspal. Nah, tinggal menyisakan beberapa seperti ini teman-teman. Oh, ini juga sudah ada pembebasan lahan, mantap reh. Nah, itu ya sudah ada pembebasan lahan dan mulai dikerjakan. Oh, yang sebelah barat sana juga teman-teman. Ini keren rek. Nah, ini mantap ini. Yang sempat tertunda karena pembebasan lahan dan di sini sudah ada kesepakatan kelihatannya. Nah, ini ya, ini mulai dikerjakan. Wes mantap. Kok ini kan dhisik ya? Mungkin ya sudah halus. Nah, kita hampir sampai di pembangunan jembatan Bledokan teman-teman. Ini adalah salah satu jembatan yang paling riskan ya. Ini yang sering yang jembatan yang viral di video saya di platform sebelah, di platform biru ya. Ini jembatan ini sangat viral sekali. Ini jembatan yang ditakuti para driver bus karena banyak insiden di sini, insiden sing nyenggol pagar jembatan, sing bodi busnya jeblong dan lain sebagainya di sini teman-teman. Di sini cukup riskan. Halo, halo. Nah, itu adalah titik yang keempat, yang kelima teman-teman. Keempat yang bingung rek. Yang keempat ya, titik yang keempat yang difungsikan buka tutup dan bisa berpotensi menimbulkan kemacetan di hari libur. Langsung kita meluncur ke selatan ke pembangunan jembatan yang ada di Desa Srigonco paling utara. Itu adalah titik yang kelima. Let's go. Nah, oke Mas Bro, kita sudah memasuki kawasan Desa Srigonco. Itu tadi ada gapura perbatasan ya. Ini kita sudah berada di Desa Srigonco. Kita lihat coba perkembangannya yang ada di pembangunan jembatan Kali Kelampok. Bagaimana kondisinya di hari ini, hari Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2026. Let's go. Kita coba spilkan apakah ada pengerjaan. Oh, masih belum teman-teman. Masih menunggu ini proses downgrade yang ini ya. Ini belum ada kelanjutan pengerjaan untuk downgrade-nya atau penurunan badan jalan dan juga pembuatan pemasangan yudit masih belum ada kelanjutan di jembatan Sungai Kelampok atau Kali Kelampok. Nah, ini kondisinya seperti ini. Ini kita sudah melintas di jembatan baru, teman-teman. Ayo teman-teman ya, kita sambung di mana yuk? Agar durasinya tidak panjang. Nah, ini kondisi jalan aspal lama, teman-teman ya, yang di sini. Nah, kita sudah mulai menginjak di aspal yang baru. Jadi aspal lamanya lagi enggak. Aspal lamanya itu terputus di selatan, di timurnya jembatan tadi ya, yang masih menunggu proses downgrade tadi. Nah, sampai ke situ tadi sekitar 120 meter untuk aspal lamanya, teman-teman. Dan tersambung lagi dengan aspal baru di sini ini sampai ke hutan, teman-teman. Sampai ke hutan sudah aspal seperti ini, teman-teman, ya. Sudah halus mulus lapisan yang kedua, cuma sebagian masih belum ada marka jalannya. Nah, jadi untuk video kita skip karena kondisi jalan seperti ini sampai ke kawasan hutan. Untuk video saya skip, kita ketemu di Puncak Tanjakan Pelangi, Mas Bro. Let's go. Nah, oke Mas Bro, kita hampir sampai di Tanjakan Pelangi atau Jembatan Pelangi. Langsung video kita lanjutkan. Nah, kita menekuk di sini. Ini kondisi jalan seperti ini, Mas Bro ya. Jadi untuk yang saya skip tadi, kondisi jalan seperti ini. Jadi kondisi jalan sudah bagus untuk yang di kawasan sini sampai ke kawasan hutan, dan kita lihat untuk pengerjaan yang ada di kawasan hutan bagaimana. Nah, untuk aspal di sini sudah lapisan yang kedua, Mas Bro. Ini kelihatannya kayak wis tuntas ya untuk aspalnya. Untuk yang di kawasan Tanjakan Pelangi atau sekolahan SR, coba kita lihat. Yang kemarin sempat terputus ya, masih terputus di tanjakan itu di utaranya sekolahan SR. Nah, ini sudah tersambung di sini, teman-teman. Oh, yang di sini belum, Ding. Oh, sudah, Ding. Nah, ini sudah ya. Oh,
tinggal di sini teman-teman ya. Nah ini tinggal di sini. Untuk aspal lapisan yang pertamanya ini di sebelah kiri saya ini ya, ini yang saya lintasi ini sudah aspal lapisan yang kedua Mas Bro. Oke, sambil kita spill pelan-pelan. Nah kantor sekolah rakyat seperti ini. Nah oke. Kita lihat untuk yang di Jembatan Pelangi yang kemarin ada proses pengecatan teman-teman ya. Oh, kok libur ya? Sepi ya? Mungkin masih merayakan hari kemerdekaan. Libur. Dan ini di hari Selasa teman-teman. Cuaca cerah teman-teman ya. Ini lah teman-teman mau berwisata ke Malang Selatan di hari kerja atau hari biasa seperti ini, seperti kayak ini kira. Oh iya, lali kata sampaikan tadi yang jembatan yang terakhir yang kelima tadi ya, di jembatan Kali Kelampok itu adalah yang kelima. Untuk arus kendaraan roda 4 difungsikan buka tutup. Dan untuk di hari libur juga bisa menimbulkan kemacetan. Itu yang kelima tadi di jembatan tadi ya. Sampai lali kata sampaikan deh. Dan kita langsung meluncur ke selatan. Ini di selatan juga masih ada proses pengerjaan teman-teman. Proses downgrade ya, pembentukan badan jalan untuk kanan kiri aspal masih digali. Jadi di sana difungsikan buka tutup itu adalah titik yang ke-6. Jadi teman-teman melintasi jalan ini itu masih ada 6 titik yang berpotensi menimbulkan kemacetan karena difungsikan buka tutup. Sing dia bang, ya sing tak sebutnya itu tadi ya. Ada 6 titik. Cuaca cerah dan situasi dan kondisi juga sepi. Ini paling asik untuk menikmati perjalanan liburan ya suasana kayak gini kira. Suasana sepi, jalannya luas, lebar, dan bagus. Wah, kayak ini. Ini yang diharap-harapkan para wisatawan ini jalan sing ini. Wih, ini masih jogging rek. Nah, jadi ada 6 titik teman-teman ya. Yang untuk arus kendaraan itu difungsikan buka tutup ada 6 titik. Nah, saya balik ini mana nggak apa-apa rek. Jadi lebih paham. Yang pertama di pembangunan jembatan Wonokerto, yang kedua di selatan SPBU Bantur itu proses downgrade, yang ketiga pembangunan jembatan di baratnya kantor kecamatan Bantur di awal video tadi, terus yang keempat pembangunan jembatan di Bledokan, jembatan yang paling ditakuti para driver, terus yang kelima di jembatan Sri Gonco, terus yang keenam di selatan ini nanti teman-teman. Itu yang sangat riskan ya. Jadi ada 6 titik yang difungsikan buka tutup. Jadi teman-teman melintasi jalan ini masih ada 6 antrian yang harus dilalui. Gitu teman-teman. Nah ini adalah ujung aspal paling selatan teman-teman ya. Di depan ini ujung aspal paling selatan sudah sampai di sini teman-teman. Nah mantap. Nah ini teman-teman ya, ini adalah ujung aspalnya yang paling selatan. Nah, kita sudah melintas di lapisan LPAO. Di sini sudah padat teman-teman ya. Mas monggo. Nah ini sudah padat teman-teman, mantap rek. Dan kalau dilihat dari ketinggian Bokalvet ini masih butuh penimbunan lagi teman-teman ya. Masih butuh penimbunan lagi kalau dilihat dari ketinggian Bokalvetnya. Nah ini juga ada kendaraan yang melintas. Ini penggerak depan ya, menggunakan penggerak depan aman teman-teman. Nah tapi hati-hati, masih hati-hati. Untuk yang di sini masih seperti itu teman-teman. Nah ini ya.
Itu masih cukup riskan untuk yang di sebelah barat, jadi masih hati-hati teman-teman. Dan sudah termasuk aman untuk dilintasi teman-teman. Tapi untuk yang di depan itu, nah itu ya, itu yang masih proses downgrade atau penggalian untuk badan jalan, untuk pembentukan badan jalan, itu masih berlangsung. Aduh, aku kejeglong rek. Nah, jadi masih seperti ini. Di sini masih difungsikan buka tutup. Jadi teman-teman, ini adalah antrian yang ke-6 ya. Di sini dari arah utara loh, maksudnya. Dari arah utara ini adalah antrian yang ke-6. Dan di sini masih terus ada proses pengerjaan, penggalian, perataan, dan juga apa itu? Rock breaker ya, menghancurkan batu. Nah, itu teman-teman. Langsung kita lanjut meluncur ke selatan teman-teman. Nah, ini ya. Wih, ya makin riskan teman-teman. Monggo. Nah, ini masih riskan, sangat riskan teman-teman. Jalannya sempit banget. Ini lah bus ngeri, lihat ini teman-teman ya. Ini kanan kiri oke soalnya. Kanan kiri jeglangan galian ya, dalam 2 meteran, sekitar 2 meteran untuk kedalamannya. Nah, jadi tetap hati-hati dan waspada untuk teman-teman semuanya yang mau berwisata ke Pantai Malang Selatan via Desa Gondang Legi, Bantur, dan Srigonco. Ini masih proses pengerjaan. Nah, kita sudah melintasi di aspal baru teman-teman, ini di utaranya JLS Simpang Balekambang. Kondisinya seperti ini, sepi, nyenyep. Dan untuk video saya akhiri sampai di sini teman-teman ya. Terima kasih. Ini kita informasikan di hari Selasa tanggal 18 Agustus tahun 2026 jam 10 siang. Oke, untuk video saya akhiri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golek munyuk sih rek, aku nggak mau panganan nih. Kok nggak ketok yang munyuknya ya.